Halo semua, balik lagi di Redmi Note Series. Tahun 2022 udah mau berakhir dan gak lama lagi kita akan menuju tahun depan di tahun 2023. Jadi ini saatnya review akhir tahun saya untuk Redmi Note XS dan saya rasa ini adalah review terakhir untuk Redmi Note XS sebelum nanti beralih ke Redmi Note 12 yang masih menunggu jadwal launching resmi di Indonesia. Penilaian saya ini bersifat subjektif ya, jadi kalian bisa setuju maupun nggak setuju karena berbagai alasan dan skenario penggunaan. Redmi Note XS ini cukup berkesan untuk saya sendiri karena versi ini adalah HP Redmi Note pertama saya. Nah silahkan tonton video ini hingga selesai, jangan lupa subscribe dan like supaya channel ini bisa terus berkembang. Oke, selamat menonton. Kita mulai dari desainnya terlebih dahulu. Satu hal yang paling saya suka dari Redmi Note XS adalah ergonomisnya. Serius, HP ini enak banget kalau digenggam menggunakan satu tangan, ditambah bodinya yang melengkung, jadi makin enak untuk digenggam dalam jangka waktu yang lama. Memang desain yang kotak-kotak itu terlihat keren, tapi soal kenyamanan, tangan kalian gak bakal bisa bohong guys. Bodi belakangnya juga masih oke lah ya, meskipun ini fingerprint magnet banget. Desain modul kameranya juga masih oke menurut saya dan nggak lebay. Karena dimensinya yang memang nggak terlalu gede, jadi kalau kita pakein casing itu ukurannya nggak akan terlalu nambah gede. Nah, nilai plus lainnya adalah aksesoris HP ini ada banyak, jadi kalian bisa sering gonta-ganti casing. Lanjut ke bagian layar. Untuk layar udah menggunakan panel AMOLED, resolusinya Full HD, refresh rate-nya 60Hz. Secara kualitas warna ini udah sangat cukup banget untuk kebutuhan game ataupun kebutuhan entertainment. Meskipun kalau dibuat terik matahari nggak terlalu gelap, nggak terlalu terang, tapi masih bisa dimaklumi mengingat harganya saat itu. Cuma kalau pakai ukuran standar 2022 dan 2023 refresh rate yang 60Hz bakal kerasa ketinggalan zaman. Apalagi kalian yang biasa pakai refresh rate 90 atau 120Hz, pas balik ke 60Hz pasti bakal ngerasa jomplang banget. Untuk pemakaian harian sebenarnya 60Hz itu masih oke kok, nggak ada masalah. Tapi ya mata nggak bisa bohong, kalau dengan refresh rate tinggi, pasti akan kerasa lebih enak dan lebih cepat buka tutup aplikasinya. Lanjut ke bagian yang menjadi nilai jual utama dari Redmi Note XS, yaitu bagian kameranya. Untuk hasil kameranya agak campur aduk ya kalau saat ini. Sebenarnya kalau untuk kualitas foto, itu nggak ada masalah, mau itu pagi, siang hari, ya intinya dalam kondisi cukup cahaya lah. Meskipun dalam kondisi malam hari itu hasilnya bakal turun, tapi masih dalam batas hasilnya itu masih bisa dipakai. Apalagi kalau kalian pakai Google Kamera, maka hasilnya akan bisa lebih bagus lagi. Tapi beda cerita untuk perekaman video, karena masih banyak yang mengeluh kalau perekaman videonya itu saat ini banyak yang lag, terutama saat perekaman di outdoor atau kondisi siang hari saat cuaca yang terik. Sebenarnya, hal ini memang bisa terjadi kalau HP-nya itu overheating dan sampai throttling. Hal ini terjadi semenjak update ke MIUI 13, tiba-tiba banyak yang mengeluh soal hal ini. Padahal di MIUI 12 terakhir, hal ini nggak ada keluhan sama sekali. Akibatnya, bagi user yang sering ngerekam video pakai Redmi Note XS tentunya ngerasa keganggu banget dan ngerasa kecewa. Lanjut ke bagian baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan fast charging 33 watt. Dalam satu kali cas bisa dapat screen on time hingga 5-6 jam. Ngecasnya juga masih tergolong oke dari 0 sampai 100% dalam waktu sekitar 70 menit. Kalau untuk sekarang sih masih fine-fine aja ya buat pengalaman harian kayak scroll TikTok, Instagram, YouTube, browsing sesekali dan buka WhatsApp. Dari jam 7 pagi masih bisa bertahan sampai jam 7 malam dengan sisa kurang lebih 20%. Tapi ya namanya juga baterai ya udah alaminya, semakin bertambah usia baterai tentunya kimia di dalamnya itu akan ada penurunan efektivitasnya. Meskipun belum terasa kalau sekarang, karena masih berusia kurang lebih 2 tahun, tapi beda cerita kalau udah lama, misal 5 tahun ke depan tentunya akan ada penurunan yang signifikan. Dan baterai HP-nya saya rasa perlu diganti. Tapi saat ini nggak sedikit juga user Redmi Note XS yang mengeluhkan kalau HP-nya itu boros. Nah mungkin bisa kalian cek lagi aplikasi apa yang paling menghabiskan daya baterai kalian. Lalu kalian pikir-pikir lagi apakah mau dihidupkan optimalisasi baterainya atau enggak. Soalnya kalau aplikasi sosmed kayak misalkan Facebook, itu lumayan banyak banget narik baterainya. Ya meskipun kalau kalian hidupkan optimalisasi baterai MIUI, ya kalian bakal sering kelewat notifikasi yang penting karena aplikasinya akan dimatiin oleh sistem ketika nggak kita buka. Kita lanjut ke bagian performa gamingnya. Satu kata, membingungkan. Dengan spek yang diberikan harusnya Redmi Note XS saat ini masih bisa menghandle game kelas ringan menengah ke bawah lah.
Saya sih nggak terlalu berekspektasi tinggi ya dengan Helio G95 dan RAM 6GB. Tapi ya masa Mobile Legends aja masih sering lag, masa Apex Legends aja kadang masih suka frame drop, ditambah performa sinyal yang kadang naik turun nggak jelas, jadi makin menurunkan kenyamanan user Redmi Note 10s untuk bermain game, khususnya di MIUI 13. Kalau boleh menyalahkan sih, saya bakal menyalahkan MIUI 13 ya, karena di MIUI 1258, performa Redmi Note 10s itu udah bagus banget untuk bermain game. Ya untuk sekarang sih masih cukup untuk main game ringan sampai sedang, tapi untuk game kompetitif dalam jangka waktu yang lama kayaknya perlu ditambah cooler supaya suhunya stabil. Apalagi untuk Genshin Impact, kacau banget deh pokoknya di MIUI 13 itu. Dan selalu saya infokan kalau MIUI 1258 masih menjadi MIUI terbaik Redmi Note 10s untuk gaming. Kita lanjut ke bahasan terakhir, MIUI. Untuk versi Indonesia, ROM terakhir adalah MIUI 13.07 dan untuk ROM global itu udah di 13.010. Hubungan saya dengan MIUI itu love-hate relationship. Di sisi lain saya suka dengan fleksibilitasnya, tapi di sisi lain saya keganggu dengan bug yang masih ada aja meskipun udah update beberapa kali. Sebenarnya nggak sampai ngebuat HP-nya ngelak parah atau pengen saya banting, tapi ya kalau sering muncul bug atau bug yang mengganggu tentunya menurunkan pengalaman kita dalam menggunakan HP-nya. Belum lagi ada beberapa aplikasi yang awalnya lancar, tiba-tiba setelah update itu hasilnya sering force close, not responding, lag, dan sebagainya. Kayak misalkan dulu, aplikasi telepon WhatsApp itu jadi putus-putus. Saya rasa nggak hanya saya yang merasakan bug ini, semua pengguna MIUI bakal ngerasain bug minimal sekali dalam penggunaannya. Kalau mau disebutin satu persatu, bakal lama ini videonya, tapi saya ringkas saja. MIUI di Redmi Note 10s merupakan salah satunya kekurangan paling dirasakan oleh usernya. Karena hardware-nya ini udah oke sebenarnya, tapi nggak ada artinya kalau software yang dipakai itu nggak oke. Semoga aja nanti pas update MIUI 14 jadi minim bug atau nggak ada bug. Terakhir, ini fitur-fitur tambahan yang menurut saya masih kepake banget. Yang pertama itu dual speaker ya, meskipun dual speakernya cuma keras aja dan nggak ada bassnya, tapi cukup oke lah kalau buat nonton film. Kedua, jack audio. Yes, untungnya masih ada karena beberapa kali saya butuh ini kalau misalkan lagi ngerekam suara ataupun dengerin musik pakai headset kabel. Meskipun udah ada headset Bluetooth, tapi dengan adanya jack 3,5 tentunya akan ada opsi tambahan. Ketiga, infrared blaster, kecil tapi sangat fungsional bagi pengguna Redmi Note 10s atau pengguna Xiaomi pada umumnya. Terima kasih Redmi nggak pelit kasih si kecil yang ini. Nah, akhirnya sampai di kesimpulan, apakah Redmi Note 10s masih layak digunakan untuk tahun 2023? Jawabannya tergantung kondisi kalian saat ini. Kalau kalian pengguna Redmi Note 10s yang hanya scroll sosmed, main game ringan sesekali, foto-foto buat di sosmed dan dokumentasi biasa, tentunya Redmi Note 10s ini masih bisa digunakan setidaknya untuk tahun 2023, apalagi masih dapat update ke MIUI 14. Kalau kalian gamer yang Redmi Note 10s-nya di MIUI 13.07, saran saya kalian downgrade aja ke MIUI 12.58 buat seenggaknya main game di kualitas low sampai mid. Dan untuk gamer kelas berat ya mending kalian beli cooler aja deh supaya HP-nya nggak panas kayak setrikaan. Dan yang terakhir, mau itu kalian gamer atau bukan, dan pengen beli Redmi Note 10s dalam kondisi yang baru. Ingat, dalam kondisi yang baru. Sorry to say, Redmi Note 10s udah nggak rekomendasi kalau kalian pengen beli di tahun 2023. Karena di rentang harga segitu udah banyak HP dengan kualitas layar yang lebih ngebut, chipset yang lebih baru, dan pastinya dukungan software yang akan lebih panjang. Supaya duitnya kekumpul untuk beli seri Redmi Note 12 terbaru. Oke, jadi menurut kalian apakah Redmi Note 10s ini masih layak digunakan untuk 2023? Atau kira-kira sampai kapan HP ini bisa bertahan? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di seri Redmi Note 12 ke depannya. Sampai jumpa.